Hai teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep seblak ala dapur Bunda Kitty. Pedas, mantap, nikmat, dan gak kalah sama yang dijual-jual. Yuk kita intip apa aja resepnya, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel Dapur Bunda Kitty semakin berkembang. Yuk kita simak resepnya. Di sini sudah ada bahan, kita siapkan cabai merah atau cabai jablay, cabai kering, bawang merah, bawang putih secukupnya, dan jangan lupa kencur. Kencur ini tidak boleh dilupakan ya teman-teman, karena itu bahan utama dari seblak yang membuat seblak itu enak. Setelah kita siapkan bahan tadi, kita rebus air sampai mendidih, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai jablay, serta cabai keringnya. Kalau di tempat aku dibilang cabai jablay, karena itu pedesnya minta ampun. Nah, kalau cabai kering itu opsional, mau kalian tambah atau tidak. Tapi supaya sambal seblaknya itu pedes dan supaya sambalnya itu awet, makanya itu aku rebus dulu semua bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kering, cabai jablay, semuanya aku rebus supaya dia itu matang dan memiliki tekstur yang berwarna merah. Setelah kita rebus, lalu kita haluskan. Yang dihaluskan itu adalah bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, cabai kering, cabai jablay tadi. Lalu setelah itu kita oseng-oseng, kita masak sampai matang. Jangan lupa dikasih garam, gula, penyedap rasa, ataupun sasa. Sasa itu opsional ya, tergantung seleranya teman-teman. Nah, kita tambahkan minyak sedikit supaya tidak kering. Setelah itu kita oseng-oseng lagi sampai dia berubah warna menjadi warna merah. Nah, kita oseng-oseng sampai matang, sampai dia tanak teman-teman, supaya dia awet. Itu rahasianya. Jadilah seperti ini warnanya teman-teman, warnanya merah darah. Pedas sekali. Setelah itu kita siapkan lagi bahannya, ada mie, ada cilok, cuanki, kerupuk aci, batagor kering, serta bumbu asin, bumbu cabai, telur. Nah, ini sambal yang tadi sudah aku masak ya teman-teman. Ini bisa menghasilkan 20 pieces karena aku buat jualan, jadi aku masukkan ke dalam plastik. Nah, yuk kita masak seblaknya. Pertama kita didihkan air, lalu kita rebus kerupuknya. Di sini aku pakai minyak dan sedikit garam supaya kerupuknya itu tidak menempel ya teman-teman. Kita rebus lalu kita rendam sebentar kerupuknya. Kerupuknya kita singkirkan terlebih dahulu, lalu kita rebus air sampai mendidih. Kita masukkan cabai atau bumbu yang tadi sudah dimasak ke dalam air yang mendidih. Nah, kita tunggu sampai dia matang dulu ya teman-teman. Setelah air mendidih, kita masukkan bubuk cabai dan bubuk asinnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai dia larut, sampai merata ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan telur, mie, dan ciloknya. Nah, kalau telurnya tadi nggak aku record, lalu kita aduk-aduk mie dan ciloknya. Kita aduk-aduk saja ya teman-teman. Nah, ciloknya aku juga bikin sendiri. Kapan-kapan aku share resep ciloknya ya teman-teman. Setelah kita masukkan mie, cilok, dan telurnya, kita masukkan kerupuk yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Lalu setelah itu kita koreksi rasa. Setelah rasanya pas, kita masukkan batagor kering dan cuanki lidah. Lalu aduk-aduk dan jangan lupa koreksi rasa lagi. Kalau kurang rasa, boleh kalian tambahkan garam sampai benar-benar rasanya mantap. Ini pedas pol, mantap sekali teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu, setelah matang, kita matikan kompor dan kita tuang ke dalam wadah atau mangkok ya teman-teman. Nah, ini seperti ini penampakannya teman-teman. Kalau aku memang lebih suka banyak kuahnya, jadi biar dia tidak mengental. Karena biasanya kan seblak itu ada yang mengental ya teman-teman, kuahnya itu kekentalan. Nah, jadi aku lebih suka yang banyak kuahnya. Ini teman-teman, kita masukkan ke dalam mangkok, ada ciloknya, ada telurnya, dan kerupuknya. Ini masih panas-panas. Lebih enak itu dimakan atau disajikan ketika masih hangat ya teman-teman, karena disitulah sensasi pedas, panas, dan rasanya itu mantap teman-teman. Tuh, wah, seperti ini teman-teman. Nah,
Setelah itu nah seperti ini deh seblak aku sudah jadi. Seblak siap disajikan.